Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sehat Kang? Sehat Gus. Sehat. Sehat Mas Kiki? Sehat Kak. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini yang tentram, damai, sejuk, berseri-seri ya. Kita bisa kumpul ya. Udah lama banget nih, 2 tahun ya Kang ya? 2 tahun. Kita ketemu ini kayaknya. 2 tahun ya. Iya, iya. Betul 2 tahun. Sedikit clue ya Kang, untuk hari ini kita akan berbicara tentang apa sih Kang? Ya silakan, mau bicara tentang apa? Gimana kalau ini yang dekat dengan kita ya? Ya. Kalau soal moderasi beragama itu gimana? Ya, boleh Gus. Boleh. Gus? Sepertinya topik yang akan menarik untuk dibahas pada Sunmori kali ini. Sunmori. Apa itu? Sunday morning. Oh iya, tapi kita lupa nih, kita kan belum kenalan. Kita perkenalkan narasumber kita, atau yang bisa panutan lah ya. Panutan. Saya nabi. Apakah berniat menjadi nabi baru? Ya, nanti sampean yang pengikut saya pertama gitu. Ya dengan Wa angzir asyirah. Alhamdulillah dengan Kang Iga Kurniawan nggih. Ya, betul Gus. Atau biasa dipanggil ini untuk para fansnya mungkin Siapa? Kang Iga Kur nggak tahu. Iga Kur gitu. Medsos saya biasanya saya tulis gitu, seperti Kang akun Iga Kur. Instagramnya. Iya, biasa famous people kan gitu. Ya saya tiru kayak Pak Joko Widodo itu kan disingkat Jokowi gitu kan. Nek melawa dadi Presiden. Oh. Ini kita cetak kan? Halo. Ya ora apa-apa. Ini untuk Kang Iga, jadi kesehariannya itu apa Kang biasanya? Saya ngajar, Gus. Ngajar ya? Ngajar di SDUT Bumi Kartini. Oh. Selain ngajar apa kan? Saya juga kebetulan ya difitnah. Jadi terfitnah bagus jadi terfitnah saya. Jadi saya tiru bahasanya Gus Mamat. Gus Mamat terfitnah saya sebagai salah satu penyuluh agama Islam di Kabupaten Jepara. Tapi yang non PNS. yang non PNS. Siap. Kenapa harus disinggung? Semoga para pemirsa dan pejabat-pejabat dengar gitu deh. Iya, bisa mengusahakan mungkin. Silakan ya, punya link menuju PNS. Oke. Informasi untuk kita. Ya. Jadi untuk perkenalannya mungkin cukup ya Kang? Cukup Gus, sudah kenal kabeh. Siap. Famous. Mas biasa. Nah, untuk kali ini kan, tadi kan sudah ada clue sedikit tentang Ya. moderasi beragama. Kalau menurut jenengan, kenapa sih harus moderasi beragama? Oke. Sebelum ke situ, ini Kak, mending tanya apa sih moderasi beragama dulu. Oh iya, boleh. Oke. Itu yang perlu di sini. 5W1. Ya, moderasi beragama itu kan terdiri dari moderasi sama agama atau beragama begitu kan. Moderasi itu biasa disebut atau dimaknai sebagai tengah-tengah, moderat begitu. Ya. Moderat itu tidak ke samping kanan, ke samping kiri, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu liberal begitu. Itu namanya moderat. Kalau di Al-Qur'an istilahnya ummatan wasaton begitu kan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, itu litakunu syuhada'a 'alan nas begitu. Jadi umat atau posisi kita berada di tengah-tengah. Lah, kalau disinggungkan dengan kata beragama itu kan berarti cara kita beragama, cara kita melaksanakan agama begitu kan. Agama itu sudah baik, agama itu dalam bahasa Arab disebut dengan ad-din begitu. Tetapi kemudian akan berubah menjadi at-tadayyun yang dimaknai sebagai cara kita beragama. Lalu praktek beragama, karena kita bisa melihat kenyataan di sekeliling kita bahwa cara kita beragama itu kan kadang-kadang beda. Iya. Contoh misalnya beberapa tahun kemarin kita melihat dan mengalami sendiri tanggal 1 Ramadan itu bisa berbeda. Oh iya. Kalau kemarin Ramadan kita sama nggak sama semua kelompok? Ada yang berbeda ya? Beda ya. Beda. Itu saja di persoalan satu aspek keagamaan kan, gitu. Iya, Apalagi iya. di berbagai macam Lini ya. lini gitu kan. Ini kayaknya juga ada beda antara
penetapan Satu Idul Adha antara Dzulhijjah, kita ya? Indonesia Iya. dengan yang Arab. Ya itu karena itu sebagai fitrah ya. Jadi kita jangan sampai kemudian terlalu fanatik hingga akhirnya kemudian menyalahkan orang lain. Oleh karena itu moderasi beragama itu sangat penting. Akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa moderasi beragama adalah cara pandang kita terhadap agama sekaligus implementasinya secara moderat, adil, tengah-tengah dan tidak ekstrim maupun baik ke kanan maupun ke kiri. Oh gitu. Tidak terlalu ganas dalam beragama dan tidak terlalu bebas dalam beragama. Kira-kira itu. Lanjut ke pertanyaan tadi Kak. Oh iya. Jadi tadi kok kenapa harus moderasi beragama? Mungkin tadi kayaknya udah memahamkan ya Kang, Iya, kalau iya. untuk gitu ya. Udah terjawab tanpa Udah langsung terjawab bertanya. ya, iya. Ya pada intinya kita kan memang mau nggak mau harus mengakui bahwa Tuhan itu menciptakan kita berbeda kan. Berbeda pikiran, berbeda ras, suku, tradisi, terus kemudian kebiasaan-kebiasaan, cara pandang itu sudah berbeda. Kalau kita itu hanya membidik atau memberatkan perbedaan-perbedaan itu, maka yang terjadi adalah perpecahan. Tetapi sebaliknya, kalau kita berusaha untuk menemukan persamaan-persamaan yang ada di antara kita, itu insya Allah akan terjadi keseimbangan dan kehidupan yang harmonis. Oh iya. Lah, persamaan-persamaan inilah yang kemudian dicari dengan perangkat yang namanya moderasi tadi. Jadi moderasi itu adalah alat kita untuk mencari persamaan. Misalnya begini, kita diciptakan sebagai orang Jawa, lalu kemudian ada saudara kita orang timur, misalnya orang Papua, orang Nusa Tenggara gitu kan. Kalau kita hanya disibukkan dengan persoalan tradisi kita masing-masing, ya tentu akan sangat berbeda. Iya. Tapi kalau kita cari kesamaan, kita ini satu negara, kita satu bangsa Indonesia. Jadi atas nama bangsa Indonesia inilah kita akan bisa bersatu. Lah itu dinamakan dengan moderasi, praktek moderasi. Berarti perkembangan moderasi beragama ini di Indonesia ya harus dibarengi dengan bagaimana relasinya dengan keindonesiaan gitu ya. Oh jelas. Oh gitu ya. Jelas. Iya. Titik kuncinya berarti mencari persamaan, Mencari bukan persamaan. perbedaan. Betul. Catat Kak kata-kataku. Siap, kuat ya nanti. Loh, kalau sekarang misalnya orang itu sering ribut karena persoalan beda agama ya, persoalan beda cara pandang, ideologi dan macam-macam. Terutama di konteks kita kan masalah beragama. Iya. Saya pikir itu cara yang berlebihan, Gus. Karena agama itu kan sebuah keyakinan ya. Iya. Dan kita meyakini agama kita yang paling benar. Tentunya dengan sikap ya, dibarengi dengan sikap kita menghargai keyakinan orang lain. Kalau kita hanya mengklaim kita sendiri yang benar, sementara yang lain salah, dengan kemudian kita ikut dengan tindakan-tindakan yang rasis, yang represif terhadap keyakinan orang lain, itu kan nggak sehat. Kan mereka juga punya hak begitu loh. Misalnya kita mengaku benar, mereka juga berhak mengaku benar. Kita misalnya menyerang mereka, ya mereka akan menyerang kita dengan atas nama yang sama begitu kan. Iya, betul. Tapi kalau begitu kadang muncul pertanyaan Kak. Misal seorang yang sudah berpraktek moderasi beragama, ya. Contoh. Bisa dituduh sebagai pelaku agama yang kurang temenanan, kurang kuat lah gitu. Iya. Karena kadang ada orang yang melihat orang itu dalam beragama masih setengah-setengah gitu. Karena masih sana sini. Ya, betul. Itu gimana menurut? Ya itu salah satu resiko bagi pelaku-pelaku moderasi beragama. Memang. Tetapi saat ini mau diakui apa tidak, moderasi beragama sampai hari ini itu menjadi kekuatan kita menanamkan dalam tanda kutip kita ya Islam, terutama di negara kita Indonesia dengan berbagai macam perbedaan. Ya, suku, ras, budaya dan lain. Kita tentu kan nggak pengen toh yang terjadi di negara-negara saudara-saudara kita di Timur Tengah itu terjadi di kita kan nggak mungkin. Kita nggak pengen seperti itu. Misalnya kita yang beragama Islam terus kemudian mencela
agama lain Iya, iya. atas nama fanatisme dan mengaku bahwa inilah cara beragama kita yang kuat, itu justru akan menimbulkan Oh, itu. perpecahan. Dan nuwun sewu, saya pikir Tuhan nggak menginginkan seperti itu. Iya, iya. Itu termasuk beragama yang ekstrim ya. Betul. Karena memang Loh, gimana? Tuhan sendiri kan juga bilang wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Iya. Fa yasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kamu celah sembahan-sembahan agama-agama lain, karena pasti mereka akan mencela Kembali. agamamu begitu Iya, kan. iya. Dengan permusuhan. Nah, itu saya pikir rambu-rambu yang jelas dari Tuhan. Karena memang Tuhan itu menghendaki perbedaan. Selain itu kayaknya akan menimbulkan cara pandang dari orang non muslim. Iya. Misalnya kita mencela agama lain, nanti kita akan diidentikan orang Islam itu senang Ini yo mencela caranya. ya. Betul. Karena gimana ya, itu paling gampang diekspos menurut saya kan, karena kita sebagai mayoritas. Betul. Maka kalau ada sedikit celah pun ya itu bisa untuk dibuat Iya. Dan nyerang. iya, untuk Lah ini comeback sebetulnya saya juga heran ya. ya. Mayoritas itu idealnya kan mengayomi ya. Iya enggak Harusnya kira-kira? seperti itu. Harusnya seperti Mayoritas itu. itu kan Iya, idealnya iya. mengayomi kan. Dan menjaga kondusivitas sebuah wilayah yang di dalamnya ada berbagai macam keyakinan. Iya. Lah, tanggung jawab moral mayoritas itu justru yang mengayomi, bukan justru malah merusak. Begitu kan kira-kira. Iya, karena ya di samping itu Indonesia itu ya masyarakatnya majemuk. Betul. Dalam artian ada perbedaan entah itu ras, suku, bangsa, budaya Iya, agama. dan agama itu sangat mempengaruhi. Iya. Iya, iya. Lah, satu sisi begini kan. Dulu ketika Islam masuk ke wilayah Nusantara, itu kan sudah ada agama-agama terdahulu. Iya. Ada Hindu, ada Buddha, bahkan masih banyak yang mengikuti agama nenek moyang. Iya. Misalnya Manu Galing Gusti. bukan animisme, Animisme, dinamisme, terus kemudian kepercayaan terhadap roh-roh dan sebagainya. Itu akhirnya Islam bisa diterima dengan mudah, tanpa pertumpahan darah, tanpa bersinggungan dengan tradisi lokal yang kemudian menyebabkan perpecahan. Lah, apa rahasianya? Kita bisa melihat sejarah-sejarah masa lalu. Ternyata pendakwah Islam di Nusantara itu mengakomodir tradisi yang ada di Nusantara. Contohnya misalnya dulu orang Jawa senang mengadakan tumpengan. Iya. Tumpengannya katakanlah dengan menggunakan sesaji-sesaji yang bisa dikatakan diharamkan di dalam Islam. Contohnya misalnya dhisik ana tradisi aliran tertentu sing nang kono tumpengane dekem wong. ingkungnya. Ingkung manusia begitu kan. Terus akhirnya sekarang ingkungnya dirubah ingkung ayam. Iya. Mantra-mantranya yang dulu justru malah dalam tanda kutip berdekatan atau bersinggungan dengan hal-hal yang mistis misalnya. Dengan setan-setan, alam-alam gaib. Orang Jawa biasanya seperti itu. Iya kan begitu. Memang mantapnya Lah, ya gitu. sekarang bisa disusupi dengan kalimah-kalimah thayyibah, Iya. kalimah-kalimah doa dan sebagainya. Itu kan bukan dengan cara pemberantasan terhadap kearifan lokal yang ada, tetapi mereka ulama-ulama dulu itu mengakomodir bagaimana Islam ini bisa diterima dan berdampingan dengan adat, Iya, iya. dengan tradisi. Tanpa menghilangkan adat tersebut, Iya, dibuat betul. alat untuk menyebarkan agama Islam. Betul. Lah, poin yang lain adalah bahwa Islam itu sebetulnya kan agama pendatang kan ya. Iya, baru. Iya. Paling baru. Artinya sudah ada agama dahulu yang lain sebelum agama Islam begitu loh muncul di sini. Itu akan menjadi tidak etis ketika mayoritas Muslim di Indonesia itu mengadakan atau melakukan tindakan-tindakan represif terhadap agama lain. Karena kita pendatang. Karena kita pendatang Iya. gitu loh. Maksudnya paham ya? Iya, Maksudnya paham. paham ya? Iya. Jadi pendatang itu kan harusnya kan unggah-ungguh, Unggah-ungguh ya. Harus merawat. sopan santun kepada yang tuan rumah. Ya. Karena Iya. agama-agama terdahulu kan sudah Sudah lebih ada. lama. Iya. Betul, sopan santun, unggah-ungguh dan kemudian merawat
merawat apa yang sudah ada itu dengan baik gitu. Sehingga tidak layak, tidak etis ketika ada orang-orang yang melaksanakan agama secara ekstrim Ya, ya. dengan tindakan-tindakan yang radikal, Iya. bahkan sampai ngebom, membunuh dan sebagainya, Halalkan darahnya. darahnya hanya untuk memaksakan orang lain masuk ke dalam agama yang dalam tanda kutip versi mereka benar. Betul, betul. Ya inilah kemudian cara beragama seseorang begitu loh. Terus timbul pertanyaan lagi. Ini boleh ngerokok nggak ini? Boleh Monggo. Kaniga sepertinya agak haus. Harus dikasih kopi nih. Kalau ini saya mau nyinggung tapi malu-malu saya, jadi nggak enak. Untungnya Masih loh. Untungnya Jose kerasa dewi. Iki kan monggo nih. Siap. Gus. Dan itu kan. Nek sakniki kalau di lingkungan kita ya kan. Ini kan apalagi kita masyarakat desa ya. Ya. Itu kan masih kental dengan namanya budaya apa ya? Sedekah bumi ya Ki ya. Monggo. Ah iya, sudah bumi. Kemarin ini kan baru Nggih. masa-masanya di Inggih. wilayah kita banyak yang sedekah bumi. Ternyata pun tidak banyak. Ini malah banyak kayaknya. Banyak itu yang saya tuh melihat ada beberapa pandangan kalau mereka tuh menabrakkan pandangan beragama mereka ke tradisi lokal. Nah, seperti itu loh Kang. Itu kayaknya juga menjadi permasalahan buat kita gitu loh. Ya, di antara ciri-ciri pelaksanaan moderasi beragama itu adalah apresiasi dan penghormatan terhadap tradisi. Jadi, orang yang melaksanakan moderasi beragama itu menghormati tradisi. Seandainya mereka tidak sepakat di dalam tradisi itu, mereka paling tidak diam atau tidak menyalahkan tradisi yang ada. Toh misalnya kita ngomong tentang sedekah bumi ya. Iya. Sedekah bumi itu dulu orang-orang tua kita mengajarkan bahwa kita harus berterima kasih kepada alam. Iya. Yang menyuguhkan berbagai macam apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya beras itu kita tanam di sawah. Iya. Sawah kemudian menumbuhkan padi kemudian kita panen, terus diseleb terus jadi beras. Itu artinya apa yang kita tanam, yang kita makan itu berasal dari bumi. Sehingga kemudian kita harus punya rasa terima kasih terhadap bumi. Dengan mewujudkan lewat acara sedekah bumi. Lah, Nabi pernah bilang begini, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak tahu terima kasih sama Tuhan, kan begitu. Lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Lah, manusia di sini itu menjadi representasi, menjadi perwakilan bahwa kita harus berterima kasih kepada makhluknya Tuhan. Termasuk tumbuhan, termasuk bumi dan alam semesta. Karena alam semesta ini kan satu sistem yang diciptakan oleh Tuhan yang bergerak sesuai dengan kemauan Tuhan. Begitu. Lalu kemudian kalau kita saja nggak mau berterima kasih kepada bumi, ya sama saja kita nggak bisa mensyukuri nikmatnya Tuhan. Lah itu diwujudkan oleh orang-orang sepuh kita, menanamkan rasa cinta kita, terima kasih kepada alam semesta yang sudah menjadi wakil Tuhan, memenuhi kebutuhan umat manusia. Saya pernah ingat itu ngajinya Habib Lutfi itu. Kenapa doa makan itu Allahumma barik lana pakainya domir jamak, domir mutakalim ma'al ghair gitu, bukan barikli gitu kan. Karena di dalam satu butir beras itu yang terlibat banyak sekali, sing nandur petani, sing nyelep tukang seleb. Petani sendiri itu sudah melibatkan pupuk ya sing gawe yo manusia lain gitu kan. Pupuk ana sing jenenge mluku, ana sing panen, ana sing nyelep, ana sing panen itu derep ya. Ana sing bakul beras macam-macam gitu kan. Iya. Artinya melewati berbagai macam proses dan diusung oleh banyak orang gitu. Makanya kita berdoa itu Allahumma barik lana. Semoga yang dapat berkah itu enggak cuma saya sendiri, tapi orang-orang yang terlibat ini loh, itu bisa mendapatkan
berkahnya. Lah itu rasa syukur kita kepada manusia, rasa terima kasih kita kepada alam semesta. Itu sedekah bumi konteksnya kayak gitu. Adapun misalnya ada orang yang nggak suka, ya terserah. Iya, Itu boleh mereka ya. Itu ya gitulah. Tadi menyinggung tradisi yang dijadikan alat akomodir untuk penyebaran Islam. Apakah ini dicontohkan pada zaman Nabi? Nabi itu dalam menjalankan agama Islam di Madinah itu punya satu konstitusi namanya Sohifatul Madinah atau Piagam Madinah. Iya. Di situ orang-orang bebas melaksanakan tradisinya asalkan tidak mengganggu satu sama lain. Orang munafik boleh hidup di situ dan menjalankan tradisinya. Orang kafir boleh hidup di situ. Orang Majusi boleh hidup di situ. Orang Yahudi, Nasrani boleh hidup di situ dan menjalankan tradisi keagamannya masing-masing. Seperti itu. Berarti praktek moderasi beragama itu sudah dipraktekkan pada zaman dahulu. Iya, pada zaman Nabi. Sejak zaman Nabi Muhammad Iya. di Madinah. Iya. Kadang kita dituduh kan Membuat-buat gitu. termasuk ini amalan yang tidak berdasar. Nggak ada contohnya dari Nggak ada Nabi. contohnya dari Nabi. Ya. Kalau kasarannya fitnah. Ya mohon maaf itu orang yang bilangnya cuman nggak ada contohnya dari Nabi, nggak ada apa namanya, nggak diajari sama Nabi itu, saya pikir kurang baca itu, kurang referensi sama kurang ngopi. Kopi ini kurang kental, turune kurang bengi, jagungnya kurang suwe, pikniknya kurang adoh. Jadi kayak gitulah kira-kira. Pikniknya. Muatan lokal kan. Aduh. Gitu. Itu moderasi beragama pokoknya gitulah. Urip ning tengah-tengah. Karena tadi konsepnya kan ummatan wasaton itu litakunu syuhada 'alan nas. Jadi supaya kita bisa memberikan apa ya? Warning kepada orang-orang. Urip ning tengah itu kan kono ruh kene sekitar aja kan roh. Gitu. Makanya wasit itu kan bahasa Arab toh. Iya. Wasit itu kan adalah wasato. Iya, betul. Apa itu wasato? Ya situ lah apa itu. Moderation Itu sampai nanti ke situ. Kan berada di antara dua belah pihak. Iya, betul. Tapi nggak jadi penjilat loh ya. Bukan. Dia tugasnya mengadili. Makanya moderasi beragama. Orang moderat itu harus adil. Harus objektif. Siapa yang salah ya dikatakan salah dan nanti akan kita betulkan, akan kita benahi gitu. Sebaliknya orang ekstrim itu selalu cenderung bergerak ke pinggir. Jadi ada sebuah analogi itu. Ketika misalnya kita di piring ini kita letakkan kelereng misalnya Gus. Kelereng ini kok berada di tengah-tengah dan ketika dia minggir sidik dia berusaha untuk ke tengah, itu namanya moderat. Tetapi kalau ekstrim itu selalu pengen minggir. Kalau nggak kanan ya kiri, kalau nggak radikal ya liberal. Makanya itu perbedaan antara moderat sama yang ekstrim itu tadi.